Hai, jumpa lagi dengan saya Filipi Fernando Sinaga dengan NIM 32033331018. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan saya tentang pengenalan lingkungan persekolahan 2. Selanjutnya itu pembahasan. Yang pertama itu pendahuluan. Yang kedua, informasi umum sekolah mitra. Yang ketiga itu tentang hasil kegiatan PLP 2 dan yang keempat itu merupakan kesimpulan dan saran. Oke, baik. Bab pertama, pendahuluan. Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disingkat LPTK, sebagaimana dinyatakan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 1 Ayat 14 adalah perguruan tinggi yang diberi tugas oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program pengadaan guru pada pendidikan usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan atau pendidikan menengah, serta untuk menyelenggarakan dan mengembangkan ilmu kependidikan dan non-kependidikan. Implikasi dari berbagai peraturan perundang-undang yang terkait dengan guru dan pendidikan, hal yang paling mendasar adalah perubahan, pengembangan, penyesuaian adalah kurikulum untuk penyiapan guru profesional. Khususnya, kurikulum pendidikan program sarjana pendidikan. Kurikulum pendidikan program sarjana pendidikan yang bermutu akan menghasilkan lulusan calon pendidik yang bermutu. Calon pendidik yang bermutu akan dapat mengikuti program PPG dengan baik dan akhirnya akan dihasilkan luar sebagai guru profesional. Ya, selanjutnya bab 2, yaitu informasi umum sekolah mitra PLP 2. Visi dan misi tujuan dan sekolah. Visi pertama, mewujudkan warga sekolah yang berkarakter, berilmu, bertakwa, cerdas, dan terampil, unggul dalam prestasi, bermartabat, serta peduli terhadap lingkungan. Adapun misinya yang terdiri dari 7. Yang pertama itu membentuk peserta didik yang bermoral, mempunyai budi pekerti yang santun dan disiplin serta bermartabat. Yang kedua, menggali dan mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik. Yang ketiga, menumbuh kembangkan sikap positif dalam rangka pembentukan karakter bangsa. Yang keempat, menciptakan suasana belajar dan mengajar yang aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Yang kelima, membentuk peserta didik yang mempunyai life skill. Yang keenam, menciptakan suasana lingkungan yang hijau, sejuk, bersih, indah, dan serta sehat. Yang terakhir ataupun ketujuh, yaitu mengembangkan kurikulum berbasis lingkungan hidup. Selanjutnya, lanjutan dari bab 2, yaitu organisasi sekolah, yang dimana terdiri dari kepala sekolah, yaitu Ibu Haji Fauzia Hasibuan, SPD MSI. Yang kedua, ketua kurikulum sekolah, yaitu Bapak Zulkarnain Kardon. Dan sudah terlampir di PPT saya, bisa dilihat di atas. Oke, selanjutnya bab 3, yaitu hasil kegiatan PLP 2, yang dimana terdiri dari 4. Yang pertama itu analisis kurikulum, penyusunan perangkat pembelajaran, strategi pembelajaran, adapun RPP, bahan ajar, media, LKPD, dan perangkat penilaian, sesuai dengan mapel dengan bimbingan dosen bimbing dan guru pamong. Yang dimana isinya kurikulum yang berlaku di SMA Negeri 13 Medan adalah kurikulum Merdeka untuk kelas 10 dan kurikulum K13 untuk kelas 11 dan kelas 12. Dalam pengembangan K13, proses belajar mengajar terjadi hubungan timbal balik antara siswa dan guru dalam pembelajaran di kelas. Yang kedua, itu pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran, yang dimana dalam pembelajaran dilakukan di lingkungan SMA Negeri 13, teknologi informasi dan komunikasi sudah sangat baik dimanfaatkan, seperti pada beberapa pembelajaran yang menggunakan infokus, proyektor dalam kelas. Ada juga beberapa guru meminta siswa untuk menggunakan HP dalam melaksanakan pembelajaran untuk mengakses tugas-tugas yang ada di sekolah. Yang ketiga itu penyusunan perangkat dan strategi pembelajaran. Dalam pelaksanaan PLP 2 di SMA Negeri 13, mahasiswa jurusan geografi menyusun RPP kurikulum 2013 untuk kelas 11, untuk kelas 12 dan modul ajar kurikulum belajar mereka di kelas 10. Jumlah RPP dan modul belajar yang disusun sebanyak 3 buah. Dan yang terakhir itu ada refleksi. Kami berupaya mencari informasi yang dibutuhkan di bagian tata usaha dan mengelilingi sekolah untuk mengamati keadaan sekolah
dan mengambil foto-foto yang ada di dinding sekolah sesuai dengan data yang diperlukan. Kami merasa bangga diberi kesempatan untuk PLP di SMA Negeri 13 Medan. Oke, kita sampai di bab 4, bab penutup. Di mana terdiri 2 yaitu kesimpulan. Kesimpulan, program PLP 2 ini juga semakin memantapkan jati diri kami untuk menjadi seorang pendidik, serta memberikan pengalaman tersendiri bagi kami sebagai calon pendidik. Program kegiatan PLP 2 dilaksanakan kurang lebih selama 2 bulan di SMA Negeri 13 Medan dalam bentuk mengajar secara luring 100%. Kegiatan PLP 2 memberikan penggambaran kepada kami calon pendidik untuk menjadi pendidik yang baik dan profesional. Kami selaku mahasiswa dapat banyak pengalaman seperti mengetahui bagaimana cara mengatur kelas, bagaimana cara mengatur kondisi kelas yang kondusif, mampu mengkondisikan peserta didik, membuat beberapa perangkat pembelajaran yang kreatif untuk menarik perhatian peserta didik. Adapun saran dari laporan saya yaitu berdasarkan program pelaksanaan pengenalan lapangan persekolahan kedua yang telah dilaksanakan kurang lebih selama 6 minggu di SMA Negeri 13 Medan. Saran dari pelaksanaan tersebut yaitu semoga program pelaksanaan pengenalan lapangan persekolahan kedua dapat dipertahankan dan ditingkatkan lagi ke depannya, agar pelaksanaan kegiatan tersebut di sekolah-sekolah mitra dapat menjadi lebih baik lagi. Terlebih lagi untuk pelaksanaan PLP 2 di SMA Negeri 13 Medan selanjutnya. Oke, selanjutnya ini merupakan seksi dokumentasi selama saya melakukan pengajaran di SMA Negeri 13 Medan. Oke, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau pengucapan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.